Presiden Joko Widodo akhirnya mengeluarkan himbauan untuk mengkarantina diri guna mencegah penularan virus corona. Sekolah diliburkan, para pekerja diharapkan bekerja di rumah dan masyarakat diminta untuk beribadah di rumah saja. Namun, tak semua perusahaan memberlakukan kebijakan kerja dari rumah atau work from home. Dan tak semua orang mampu mengkarantina diri sendiri di rumah. Padahal upaya mengkarantina diri dianggap cukup efektif untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang sudah ditetapkan oleh WHO sebagai pandemik. Model pertahanan kesehatan dengan mengisolasi diri sendiri juga pernah jadi upaya pencegahan di masa lampau. Kala wabah pes melanda Jawa pada tahun 1911, pemerintah kolonial lewat Diens det Pes Bezing atau Dinas Pemberantasan Pes mengeluarkan larangan menjenguk orang sakit. Warga juga diwajibkan untuk melapor kepada Mantri Pes jika ada anggota keluarga yang sakit atau meninggal. Desa yang terjangkit pes diisolasi dengan diberi dinding pembatas antar desa. Barak isolasi juga dibangun tak jauh dari desa tersebut. Secara rutin, dokter dan mantri pes mengontrol tiap barak dan memantau kondisi desa yang terjangkit. Malang sebagai kota awal munculnya pes diisolasi. Seluruh penduduk pribumi dan Tionghoa yang tinggal di sepanjang Lawang hingga Pohgaje dikarantina selama 5 hingga 10 hari, meski pada prakteknya ada yang dikarantina hingga 30 hari. Sementara karantina tidak diberlakukan bagi seluruh orang Eropa yang tinggal di wilayah tersebut. Orang Eropa cukup memeriksakan diri ke dokter yang akan memutuskan perlu tidaknya dikarantina. Namun kalau wabah pes kian merebak hingga keluar Malang, tindakan karantina hanya berlaku pada penderita pes dan keluarganya. Penduduk yang berjarak 100 meter dari rumah pasien terdampak tak ikut dikarantina. Prosedur karantina yang dilakukan kala pes mewabah ini berpegang pada ordonansi karantina. Elisabeth Hesseling, peneliti sejarah kesehatan Hindia Belanda sekaligus penulis Healer on the Colonial Market. Elisabeth Hesseling mengatakan, ordonansi karantina diterapkan beberapa kali dalam penanganan penyakit menular di negeri jajahan, seperti halnya kusta, kolera, pes, dan juga influenza. Selain berpijak pada ordonansi karantina, kebijakan diambil berdasarkan aturan yang dimuat dalam Stadblad van the Netherlands Indies nomor 277 tahun 1911 tentang pemberian wewenang kepada pejabat pemerintah untuk melakukan karantina pada daerah yang terkena wabah. Aturan ini menegaskan orang-orang dilarang keluar masuk daerah terjangkit dan akan mendapatkan sanksi pidana bila melanggarnya. Selain itu, kebijakan karantina bertolak dari perjanjian sanitasi yang dirundingkan beberapa negara yang memiliki koloni di Asia. Konferensi internasional diadakan untuk merumuskan solusi bersama, misalnya perjanjian sanitasi yang diadakan di Paris, Prancis pada tahun 1910. Elisabeth mengatakan, pada dasarnya semua kekuatan kolonial di Asia takut akan penyakit menular. Ketakutan itu tak bisa lepas dari memori kolektif orang Eropa akan Black Death atau wabah pes yang melanda Eropa pada tahun 1347 hingga 1348 yang memakan banyak sekali korban. Kala Black Death mengancam orang Eropa memperlakukan karantina, bahkan melakukan apa yang kini disebut lockdown. Oke, itu saja info yang bisa saya sampaikan. Thank you for watching. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.